Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hanif Bintang Pratama. Saya mahasiswa semester 5 dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membagi sharing ilmu kepada rekan-rekan nih. Semoga bermanfaat ya. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang ionisasi pada gas. Sebelumnya, teman-teman ada yang sudah tahu tentang ionisasi apa belum nih? Apa itu ionisasi? Ionisasi adalah proses fisik pengubah atom atau molekul menjadi ion dengan menambahkan atau mengurangi partikel bermuatan seperti elektron atau yang lainnya. Tetapi ada juga yang menyebutkan ionisasi itu adalah suatu proses terbentuknya muatan positif maupun muatan negatif di udara atau di gas. Kenapa ionisasi itu terjadi? Ternyata nih, banyak pengaruh yang menyebabkan udara atau gas itu menjadi terionisasi. Seperti contohnya pengaruh dari radioaktif dari luar, seperti radiasi ultraviolet dari matahari, radiasi radioaktif dari bumi, dan radiasi sinar kosmis dari angkasa dan sebagainya. Ionisasi itu sendiri bisa terjadi karena bisa disebabkan oleh beberapa hal. Antara lain, ionisasi tersebut terjadi karena tumbukan elektron. Jadi antar elektron itu saling bertumbukan. Selanjutnya bisa jadi ionisasi itu karena cahaya atau bisa disebut dengan fotoionisasi. Selanjutnya ionisasi itu bisa terjadi juga karena panas atau disebut ionisasi termal. Dan ionisasi itu bisa terjadi karena adanya rekombinasi. Oke, sekarang kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama kita akan membahas tentang ionisasi karena tumbukan elektron. Pada saat ionisasi tumbukan elektron itu terjadi, apabila gradien tegangan yang ada cukup tinggi, maka jumlah elektron yang diionisasikan akan lebih banyak. Setiap elektron tersebut akan berjalan secara kontinu menuju ke anoda sambil membuat benturan-benturan dengan molekul yang lainnya, yang mengakibatkan lebih banyaknya elektron-elektron dibebaskan dari ikatan molekul tersebut. Jadi gini, sebuah elektron tunggal yang dibebaskan oleh pengaruh dari luar, dia akan menimbulkan banjiran elektron atau yang biasa disebut itu dengan avalanche. Apa itu avalanche? Yaitu kelompok elektron yang bertambah secara cepat dan bergerak maju meninggalkan ion positif pada lintasannya. Ionisasi jenis ini atau ionisasi karena benturan ini adalah proses yang paling penting dalam mekanisme kegagalan isolasi gas. Maka dari itu, dalam proses ionisasi ini diperlukan suatu kecepatan elektron yang maksimal atau optimum. Mengapa? Karena kecepatan elektron ini sangat penting untuk dapat memecahkan atom menjadi ion dan elektron. Oleh karena itu, proses ionisasi akan terjadi. Oke, penyebab selanjutnya proses terjadinya ionisasi adalah ionisasi karena cahaya atau bisa disebut fotoionisasi.
pada proses ionisasi kali ini memerlukan energi yang cukup untuk memulai proses ionisasi karena cahaya ini. Jadi, apabila energi yang diberikan tidak cukup, proses ionisasi ini tidak akan terjadi. Karena energi tersebut tidak akan menyebabkan ionisasi, tetapi energi tersebut akan diserap oleh molekul atau atom gas itu sendiri, sehingga energi molekul atau atom tersebut bertambah dari energi semula. Maka dari itu, apabila energi kuantum lebih besar dari energi yang diperlukan untuk membebaskan elektron, maka kelebihan energi tersebut akan berbentuk menjadi energi kinetik yang diberikan kepada elektron yang dibebaskan. Maka dari itu, energi harus besar untuk proses ini terjadi. Selanjutnya, ionisasi karena panas, atau bisa disebut dengan ionisasi karena termal. Prinsip dari proses ionisasi ini tidak jauh berbeda dengan proses ionisasi karena tumbukan maupun proses ionisasi karena cahaya. Perbedaannya terletak pada jenis energi yang diberikan kepada molekul atau atom gas netral. Apabila gas diberikan panas yang temperaturnya cukup tinggi, maka banyak atom netral yang memperoleh energi yang diperlukan untuk proses ionisasi. Jadi, proses ionisasi ini bergantung dengan suhu temperatur yang diberikan kepada gas tersebut. Jadi, jika temperaturnya tinggi, maka proses ini akan terjadi. Dan sebaliknya, apabila temperatur panas yang diberikan itu kecil, maka proses terjadinya ionisasi karena panas ini kemungkinan terjadinya sangatlah kecil, bahkan tidak bisa terjadi proses ini. Dan yang terakhir adalah proses ionisasi rekombinasi. Dilihat dari namanya saja, yaitu rekombinasi, yaitu kombinasi antara partikel-partikel untuk terjadinya proses ionisasi ini. Rekombinasi mempunyai laju kecepatan yang sebanding dengan konsentrasi partikel-partikel, yaitu ion dan elektron yang ada. Semakin banyak terdapat partikel persatuan volume, makin cepat juga akan terjadinya rekombinasi. Dan sebaliknya, apabila semakin sedikit terdapat partikel persatuan volumenya, makin lambat terjadinya rekombinasi ini. Jadi, proses ionisasi rekombinasi ini bergantung dengan jumlah partikel yang terdapat pada proses ini. Jadi apabila partikelnya banyak, semakin cepat ya terjadi rekombinasi, dan sebaliknya apabila partikel persatuan volumenya itu sedikit, ya terjadi rekombinasi ini ya semakin lambat, bahkan tidak bisa terjadi. Nah, cukup itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Apabila ada salah teori, apa salah dalam perkataan saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya, dan semoga apa yang telah saya sampaikan ini membuat teman-teman menjadi lebih tahu akan ionisasi ini. Cukup sekian sharing dari saya.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.